Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Fiqhus Sirah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Ini masih mengenai tentang ahamiyatu as-sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam, tentang pentingnya mempelajari sirah nabawiyah dalam memahami Islam. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas poin pertama dan poin kedua. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga. Poin ketiga dari tujuan terperinci dari kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ayyajidal insanu fi dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam ma yu'inuhu ala fahmi kitabillahi ta'ala wa tazuqu ruhahu wa maqasidahu. Jadi ketika mempelajari sirah nabawiyah, seorang akan menemukan poin-poin ya, atau pembelajaran-pembelajaran yang akan membantu dia dalam memahami kitab Allah, yaitu memahami Al-Quran, dan akan membuat dia merasakan ya, tadzuqu ruhahu, merasakan ruhnya, tidak hanya zahirnya saja tapi merasakan sampai kepada ruhnya, wa maqasidahu, dan juga merasakan maksud dari ayat Al-Quran itu tadi. Inna katsiran min ayatil Qur'an innama tufassiruha wa tujalliha al-ahdath allati marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mawaqifuhu minha. Karena banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran itu yang ditafsirkan atau diperjelas oleh kejadian-kejadian yang berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana respon Nabi Muhammad atas ayat tersebut. Jadi ini akan sangat membantu ya bagi orang yang ingin memahami Al-Quran. Ketika dia memahami sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan membantu pemahaman dia, akan membuat dia tidak hanya paham secara tidak paham secara sederhana, artinya dia akan sampai kepada tadzuqu ruhahu, akan merasakan ruhnya, sangat mendalam sekali. Karena kebanyakan dari ayat-ayat Quran, kata beliau Syekh Ramadan Al-Buti, itu dijelaskan oleh kejadian-kejadian yang berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beri contoh, misalkan bagaimana ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi peringatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau lebih condong kepada pembesar-pembesar Quraisy daripada seseorang buta yang datang kepada beliau, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Langsung diturunkan pada waktu itu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhiril ayat. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sangat ingin bagaimana orang Quraisy itu, terutama pembesar-pembesarnya, bisa memeluk agama Islam. Akhirnya ketika pembesar Quraisy itu datang kepada Nabi lebih condong kepada mereka, karena di waktu yang bersamaan datang seorang sahabat yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, ingin menanyakan sesuatu hal kepada Nabi. Pada waktu itu Abdullah bin Ummi Maktum sudah beragama Islam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, karena ingin orang-orang Quraisy itu dinilai akan
sangat bagus apabila mereka bisa menerima Islam. Akhirnya Nabi lebih condong kepada mereka, dan itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hampir mirip penjelasan beliau ini dengan asbabun nuzul ya. Jadi sebab-sebab daripada turunnya Al-Quran. Jadi ketika kita ingin memahami Al-Quran Al-Karim, kita juga harus memahami salah satu yang harus kita tahu adalah asbabun nuzul. Kenapa ayat itu diturunkan, sehingga pemahaman kita bisa sesuai dengan kenyataannya ya. Kemudian poin yang keempat, ayyatajamma ladal muslim min khilali dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam akbaru qadrin min al-thaqafah wal ma'arif al-islamiyah as-sahihah. Jadi ketika mempelajari sirah nabawiyah akan terkumpul pada diri seorang muslim ketika dia mempelajari sirah nabawiyah itu akbaru qadrin min al-thaqafah, banyak sekali ya, pengetahuan. Al-thaqafah ini dari budaya ya, dari artinya budaya. Wal ma'arif, dan pengetahuan al-islamiyah as-sahihah, pengetahuan Islam yang sahih. Jadi dengan mempelajari sirah nabawiyah kita akan mendapatkan thaqafah dan ma'arif yang sangat banyak, dan tentunya yang sahih ya. Sawa'um ma kana minha muta'alliqan bil aqidah awil ahkam awil akhlaq, baik itu berhubungan dengan akidah atau berhubungan dengan hukum ataupun dengan akhlak. Jadi Islam yang bisa kita bagi menjadi tiga itu, yaitu akidah, hukum, dan akhlak. Itu semuanya bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Idh la raiba anna hayatahu sallallahu alaihi wasallam innama hiya surah mujassadah nirah li majmu' mabadi al-Islam wa ahkami. Karena tidak diragukan lagi ya, bahwasanya kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk pengejawantahan, penjelmaan dari nilai-nilai Islam dan hukum-hukumnya. Jadi kita bisa memahami Islam dengan sahih ya, dengan benar, baik itu dari segi akidahnya, dari segi hukumnya, dari segi akhlaknya, ketika kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Ini juga yang sudah dijelaskan oleh beliau Syekh Buti, bahwasanya memang kehidupan Nabi Muhammad SAW itu adalah surah mujassadah, adalah sebuah gambaran pengejawantahan daripada kumpulan-kumpulan atau dasar-dasar dari Islam dan juga hukum-hukumnya. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Jadi makanya sesuai dengan judul buku ini adalah Fiqhus Sirah. Bagaimana dari sirah Nabi Muhammad SAW itu kita bisa memahami dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.